Halo, ketemu lagi di Art Circle. Kamu lagi mikir mau kuliah arsitektur? Atau malah udah kerja di proyek, tapi sebenarnya masih bingung? Apa sih bedanya arsitek, drafter, dan desainer interior? Kenapa yang satu itu bisa digaji tinggi, dan yang satu ini dicari terus, dan yang lain bisa freelance ngerjain di rumah? Hari ini kita akan ngebahas bedanya profesi-profesi ini dengan gaya santai tapi berisi ya. Yuk kita mulai. Yang pertama, profesi arsitek. Mereka adalah perancang utama bangunan mulai dari bentuk, fungsi, sirkulasi, kemudian estetika sampai dengan dampak lingkungannya. Jadi seorang arsitek itu harus punya yang pertama itu ijazah S1 arsitek tentunya ya. Kemudian biasanya juga dibutuhkan STRA. STRA ini adalah surat tanda registrasi arsitek. Selain itu, dia juga harus punya keahlian menggambar, kemudian berpikir spasial, dan harus punya skill sebagai manajer proyek. Kerjaannya apa sih untuk arsitek ini? Jadi, untuk arsitek itu harus bisa buat konsep desain dan bisa ketemu sama klien, kemudian juga harus bisa koordinasi dengan engineer dan kontraktor. Selain itu, arsitek harus bisa mengarahkan tim desain sampai dengan gambar kerja. Kalau kamu suka ngide, suka mikir fungsi dan bentuk bangunan dalam satu paket, nah ini bisa nih jadi jalurmu. Yang kedua, ini ada profesi yaitu drafter. Drafter itu kayak tangan kanannya arsitek gitu ya. Jadi mereka ini harus bisa menerjemahkan ide dari sketsa ke dalam gambar teknik yang bisa dibaca tukang atau kontraktor. Drafter ini harus punya skill menggambar AutoCAD, SketchUp, atau Revit, atau mungkin aplikasi lainnya. Kemudian drafter juga harus punya pemahaman teknis bangunan. Dia juga harus memiliki kemampuan untuk melihat secara presisi dan harus memiliki ketelitian yang tinggi. Tugas utamanya drafter ini antara lain dia harus bisa membuat gambar kerja yang lengkap. Ya, lengkap ini mulai dari detail pondasi, potongan, atau denah teknis. Kemudian drafter ini juga harus bisa mengoreksi atau merevisi dari tim arsitek atau engineer. Dan kadang juga drafter ini harus bisa membuat modeling 3D. Drafter ini seringkali bukan lulusan dari arsitektur. Banyak juga yang dari SMK Teknik Gambar Bangunan. Atau bisa juga nih dari kursus desain. Tapi jangan salah, gaji mereka juga bisa besar loh kalau drafter ini jago. Selanjutnya kita ke desainer interior. Jadi untuk desainer interior ini mereka fokus pada penataan ruang, kemudian tampilan visual dan kenyamanan pengguna. Spesialisasinya antara lain nih, jadi untuk desainer interior ini harus bisa untuk memilih cat atau warna-warna tertentu, kemudian untuk pemilihan furniture, tata pencahayaan, dan flow ruang dalam rumah. Kelebihannya untuk desainer interior ini bisa kerja freelance dari rumah. Kemudian banyak juga nih yang dicari klien yang mungkin level rumah ya. Dan selain itu, portofolionya jadi nilai utamanya. Jadi kalau kamu suka mix and match warna, kemudian estetika ruang, dan punya sense desain yang kuat nih,
ini adalah jalan ninja kamu nih. Nah, siapa nih yang lebih penting? Jawabannya, semua saling melengkapi. Contoh proyek rumah nih. Jadi arsitek itu yang bikin desain besarnya. Kemudian dia juga harus bisa mengkoordinasikan. Untuk drafternya itu nantinya yang akan bikin gambar kerja detail. Dan untuk desain interiornya bisa nih dibikin dengan tampilan yang estetik dan nyaman. Nggak bisa nih satu kerjaan ditangani semuanya. Bayangin aja, tukang nanya nih, "Mas, ini pondasi dalamnya berapa sentimeter?" Kalau jawabannya tergantung mood desainnya aja, kacau ya. Dan masalah gaji nih, berapa sih gaji arsitek fresh graduate? Gaji arsitek fresh graduate itu kisarannya antara per bulan. Dan ini juga bisa naik loh. Kemudian kalau drafter itu kisarannya sekitar. Dan kalau kamu freelance, dapatnya bisa lebih. Kalau untuk desainer interior, ini biasanya proyekan gitu ya. Jadi ngitungnya kadang per ruang bisa jutaan rupiah loh. Lumayan kan? Kalau masalah karir, arsitek ini bisa jadi prinsipal arsitek, dosen, atau mungkin owner studio. Kalau drafter bisa jadi BIM spesialis atau mungkin project manager di lapangan. Kalau desainer interior ini bisa buka jasa konsultasi atau dia bisa bikin studio interior sendiri. Nah, sekarang kamu udah tahu ya bedanya arsitek, drafter, dan desainer interior. Jadi 3 profesi ini beda peran tapi mereka tuh saling melengkapi. Jadi jangan bingung lagi, oke? Oke, sekarang sesuaikan pilihanmu dengan minat, kemampuan, dan cara kerja yang kamu suka. Kalau kamu mau kita bahas lebih dalam salah satu profesinya ini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan tentu saja jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kamu bisa update video-video terbaru dari Art Circle. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye.